Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kapal umumnya memiliki bentuk lambung yang dikenal sebagai bentuk V atau U. Lambungnya biasanya memiliki bentuk yang lebih meruncing di bagian depan dan membesar ke belakang secara utuh. Namun, ramform memiliki bentuk lambung yang sangat berbeda. Kapal ini memiliki bentuk lambung yang lebih datar dan lebar, seringkali disebut sebagai lambung delta, dan terlihat seperti kapal yang terbelah. Karena desainnya yang unik, ramform telah berhasil mencatatkan namanya sebagai kapal terlebar di dunia. Kapal ini dirancang oleh Petroleum Geoservices atau PGS untuk melakukan operasi seismik guna menemukan cadangan minyak dan gas di lautan. Pada pertengahan Oktober tahun 2022, salah satu kapal ramform, yakni Ramform Sovereign, pernah melakukan eksplorasi 3D di lepas pantai Indonesia dengan sebuah perusahaan energi besar. Eksplorasi 3D dilakukan untuk memetakan struktur dan karakteristik geologis dari suatu area tertentu dengan menggunakan teknologi survei seismik. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi di bawah permukaan laut. Ramform memiliki dek belakang yang luas. Ini memungkinkan untuk pemasangan dan pengoperasian berbagai peralatan besar dengan mudah. Lambung deltanya dirancang oleh Roald Ram, seorang arsitek angkatan laut Norwegia. Desain ini memberikan stabilitas gerakan yang optimal. Inspirasi awal untuk desain kapal seismik ramform datang dari kapal intelijen angkatan laut Norwegia, FS Marjata. Dengan garis air lengkungnya, kapal ramform dapat mencapai gerakan yang stabil di lautan. Diluncurkan pertama kali pada tahun 1995, Ramform Explorer merupakan generasi pertama dari serangkaian kapal ramform. Kapal dengan panjang 82 meter dan lebar 39 meter ini langsung memecahkan rekor kinerja seismik dan daya tahan 3D pada saat diluncurkan. Pada tahun 2010, kapal ini menjalani pembaruan. Setelah Ramform Explorer, PGS mulai membangun kapal seismik lain bernama Ramform Challenger pada tahun 1956. Kapal ini memiliki panjang 86,2 meter dan lebar 39,6 meter. Meski dirancang oleh arsitek yang sama, namun Ramform Challenger berlayar di bawah bendera Bahama, berbeda dengan Ramform Explorer yang berasal dari Norwegia. Pada bulan April 2011, PGS mendatangani kontrak dengan Mitsubishi Heavy Industries, perusahaan pembangun kapal terkemuka di Jepang. Kontrak ini mencakup proyek pembangunan 2 kapal khusus ramform tipe W-Class, dengan opsi untuk merakit 2 kapal tambahan dalam waktu 1 tahun setelah penandatanganan kontrak berakhir. Biaya konstruksi diperkirakan mencapai hingga 285 juta dolar atau sekitar 4,48 triliun rupiah. Ini termasuk biaya komisi dan peralatan seismik untuk setiap kapal ramform generasi baru. Kapal-kapal tipe W-Class ramform ini dibangun di galangan kapal Mitsubishi Heavy Industries di Nagasaki, Jepang. Pada bulan April 2013, kapal ramform W-Class pertama secara resmi diserahkan kepada PGS dengan nama Ramform Titan. Ramform Titan adalah salah satu varian terbaik dan terkuat dari kapal ramform yang dimiliki oleh PGS. Dengan panjang 104,2 meter dan lebar 70 meter, kapal seismik ini sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi geostreamer dan menawarkan redundansi peralatan yang tinggi. Kapal ini dilengkapi dengan 24 streamer yang dapat dikontrol untuk hasil optimal. 16 streamer disusun di belakang, sementara 8 gulungan lainnya disusun di depan. Jumlah streamer yang dimiliki oleh Ramform Titan lebih banyak daripada pendahulunya. Gulungan pita ini mampu menarik jaringan sensor lebih dari 12 km persegi. 3 baling-baling variabel
menghasilkan daya sebesar 1,8 MW yang cukup untuk menarik peralatan perekaman multisensor yang tersebar luas. Sistem propulsi kapal memungkinkan operasi penuh hanya dengan menggunakan 2 baling-baling dan 1 pasang mesin. Kapal ini dilengkapi dengan 2 perahu kerja di bagian buritan untuk membantu menjaga sistem gulungan pita dalam kondisi cuaca buruk. Dengan demikian, kapal yang luas ini masih dapat melakukan pemeliharaan di tengah laut tanpa mengganggu operasi. Dengan fitur yang dimilikinya, tidak mengherankan bahwa Ramform Titan yang dapat menampung hingga 80 anggota kru adalah platform ideal untuk akuisisi 3D berkepadatan tinggi dan proyek 4D yang andal dan kompatibel. Setelah kesuksesannya, PGS membangun 3 kapal lain dalam kelas Ramform Titan, yakni Ramform Atlas, Ramform Hyperion, dan Ramform Tethys. Keempat kapal ini memiliki panjang dan lebar yang sama, serta jumlah gulungan pita yang identik, yaitu 24 gulungan pita. Namun, terdapat beberapa perbedaan di antara mereka. Keempat kapal ini juga dilengkapi dengan dek belakang yang luas dan memiliki 2 perahu kerja untuk membantu dalam operasi mereka. Secara fisik, Ramform Atlas memiliki tampilan yang mirip dengan Ramform Titan. Namun, Ramform Atlas dirilis pada Januari 2014, 1 tahun setelah rilis resmi Ramform Titan. Kemudian, Ramform Hyperion yang diserahkan pada tahun 2016 memiliki beberapa perbedaan menarik. Jika sebelumnya Ramform Atlas dan Ramform Titan memiliki 3 baling-baling variabel yang menghasilkan daya hingga 1,8 MW, maka Ramform Hyperion dapat menghasilkan total daya 6000 kW dengan jumlah baling-baling variabel yang sama. Baling-baling ini digerakkan oleh sepasang mesin dengan total 26,4 MW. Dengan demikian, kapal ini dapat menarik semua peralatan perekaman multisensor hanya dengan menggunakan 2 baling-baling ini. Interval waktu untuk melakukan dry dock pada kapal ini adalah 7,5 tahun. Sementara itu, secara spesifik, Ramform Tethys memiliki teknologi yang sama persis dengan Ramform Hyperion, mulai dari panjang dan lebar kapal, jumlah gulungan pita hidrofon, daya mesin, dan baling-baling. Namun, perbedaannya terletak pada mode operasi normal. Ramform Tethys hanya membutuhkan penggunaan 16 streamer. Lalu bagaimana sebenarnya kapal Ramform menjalankan operasi survei seismik dan mengelola pemrosesan data dalam eksplorasi sumber daya minyak, gas, dan data lainnya di bawah air? Kapal Ramform termasuk dalam kategori kapal survei seismik yang juga termasuk dalam daftar kapal penunjang lepas pantai atau OSV. Didesain khusus untuk survei seismik, kapal ini bertugas mencari area terbaik untuk pengoboran minyak dan gas di lautan. Proses ini melibatkan tembakan gelombang seismik dan pengukuran kembali feedback untuk menentukan kecocokan sebuah area untuk pengoboran. Gelombang seismik dihasilkan di bawah permukaan bumi dan kemudian ditangkap oleh sensor yang disebut geopon ketika gelombang tersebut memantul dari lapisan batuan di bawah permukaan. Kapal seismik di laut menggunakan meriam udara atau meriam air untuk menghasilkan pulsa yang diperlukan untuk pembacaan seismik. Metode meriam air lebih umum digunakan karena menghasilkan pulsa yang lebih bersih dan akurat. Menyuntikkan air ke laut mengatasi masalah yang disebabkan oleh tekanan udara dan menghasilkan getaran akustik yang dapat dibaca oleh geopon. Pulsa yang ditangkap oleh geopon yang dipasang pada streamer sebelumnya digerakkan oleh kapal Ramform, dikumpulkan, dan diinterpretasikan oleh komputer di kapal. Informasi dari geopon diterjemahkan menjadi peta digital di bawah permukaan laut. Komputer di kapal terdiri dari banyak unit yang terletak di ruang instrumen khusus. Di ruang ini, para ahli geofisika dan geologi menganalisis peta digital untuk menemukan lokasi hidrokarbon. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran karena para ahli dan kru di kapal Ramform perlu mencari lokasi yang tepat untuk pengoboran minyak.
Kapal ini dilengkapi dengan fasilitas lengkap, termasuk ruang kabin sebagai tempat istirahat setelah bekerja. Ruang kabin dilengkapi dengan tempat tidur, meja, kursi, lemari pakaian, dan kamar mandi bersih. Untuk menyediakan makanan bagi kru, kapal ini memiliki banyak koki profesional yang memasak hidangan lezat. Para kru dapat menikmati makanan mereka di ruang makan yang disediakan. Agar tetap dalam kondisi baik, para ahli dan kru dapat berolahraga di aula olahraga yang tersedia di kapal. Di sini, mereka dapat memilih berbagai kegiatan olahraga, termasuk basket, tenis meja, voli, dan gym dengan peralatan yang lengkap. Setelah berolahraga, kru dapat menggunakan ruang sauna yang tersedia untuk relaksasi. Kapal Ramform dilengkapi dengan helipad untuk mendaratkan helikopter yang penting untuk mengangkut anggota kru dari lokasi tertentu ke kapal Ramform di tengah laut. Selain membawa kru, helikopter juga dapat membawa kargo lain yang dibutuhkan di kapal kapanpun diperlukan. Dalam hal keamanan, kapal Ramform dilengkapi dengan lifeboat canggih. Lifeboat ini tidak hanya sebagai alat penyelamatan biasa. Mereka juga dilengkapi dengan pakaian yang berfungsi sebagai rompi pelampung. Ini berguna dalam situasi darurat seperti terdampar, kebakaran, atau tenggelam. Ramform tidak hanya menjadi kapal besar yang memegang rekor sebagai kapal terlebar di dunia. Ia telah terbukti efektif dalam mendukung industri maritim serta industri minyak dan gas dalam melakukan survei seismik di lautan luas. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.